Halo teman-teman semua. Gak kerasa waktu sudah berlalu, sudah hampir di bulan 7. Masih ingat gak teman-teman semua? Pada waktu pergantian tahun kita punya rencana untuk menurunkan berat badan, untuk mendapatkan bentuk badan yang ideal. Saya akan bantu teman-teman semua bagaimana rencana untuk mendapatkan berat badan yang mungkin belum kita dapatkan sampai hari ini. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mulai mengatur pola makan. Apa sih mengatur pola makan? Mengatur pola makan adalah memilih sumber makanan yang akan kita konsumsi. Dan juga kita harus tahu sumber-sumber apa yang baik bagi tubuh dan juga apa yang tidak baik bagi tubuh, khususnya bagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Tentu saya mau bagikan adalah kalori in, kalori out. Pada saat kita tahu kalori in kita berapa, maka kita bisa menyeimbangkan kalori out. Kalori in adalah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, mulai dari pagi sampai malam. Nah, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini? Saya kasih contoh, pagi hari ini saya sudah latihan. Saya mengkonsumsi protein, putih telur, dan juga oatmeal sebagai sumber karbohidrat. Saya ambil dari oatmeal dan juga proteinnya dari putih telur. Kenapa saya pilih putih telur? Karena putih telur itu gampang didapat dan daya serap proteinnya sangat tinggi atau disebut juga biological value. Nah, pada saat saya mengkonsumsi makanan itu, maka kebutuhan protein dan karbohidrat saya bisa masukin juga dengan buah-buahan, satu apel. Saya ambil dari vitaminnya dari apel dan juga seratnya, sehingga pada saat saya melakukan aktivitas khususnya berolahraga, saya punya tenaga. Nah, di sini saya mengkonsumsi putih telur sebanyak 5 butir sampai 7 butir. Berarti sekitar 3 gram satu putih telur itu mengandung 3 gram protein dikali 5, 15 gram protein. Nah, setelah itu saya melanjutkan latihan beban. Pada saat saya melakukan latihan beban, saya bisa latihan dengan maksimal. Karena saya punya energi untuk melakukan aktivitas gerak saya. Nah, setelah saya selesai latihan beban, seperti di video sebelumnya, saya memberitahukan bagaimana membakar kalori dalam waktu 30 menit. Nah, sekarang saya masuk ke bagaimana mengatur pola makan. Pola makan itu sangat penting, teman-teman. Karena pada saat kita mengatur pola makan, kita tahu apa yang masuk di dalam tubuh kita. Dan tentunya harapannya, teman-teman semua mendapatkan tubuh yang diimpikan, dirindukan, bahkan diinginkan. Supaya kita tetap fit, tetap fresh, dan juga tetap semangat. Nah, setelah saya mengkonsumsi makan pagi, sarapan, sesudah latihan, saya pilih bisa makanan lagi seperti nasi merah, dan juga ada dada ayam. Kenapa dada ayam? Karena dada ayam itu mengandung protein lebih tinggi daripada pahanya. Nah, dan juga dibarengi dengan karbohidrat nasi merah, juga mengandung serat, dan juga saya bisa konsumsi sayuran dari wortel atau juga timun dan tomat. Setelah itu, saya juga mengkonsumsi air putih karena setelah latihan tentu dehidrasi ya, haus dan juga biar lebih segar lagi. Nah, selanjutnya di siang hari, teman-teman mungkin bekerja, bisa mencari makanan di luar seperti capcay, mungkin juga ayam bakar, sate, bisa juga nanti pada saat kita mungkin bersama dengan teman, kita bisa pilih tahu, ya. Jadi sumber protein, karbohidrat, dan serat itu bisa kita pilih. Mungkin di tempat kerja teman-teman ada warung nasi Padang. Nah, karena tidak ada tempat yang lain, kita bisa ambil dada ayam dan juga sayuran. Ambil sayuran saja, kuahnya jangan. Dan juga bisa ambil dari tempe atau tahu untuk melengkapi kebutuhan protein. Jadi ada protein hewani dan nabati. Sayur-sayurannya dari yang kita ambil tadi. Nah, setelah itu
pada saat kita makan siang, tentu kebutuhan nutrisi kita tercukupi. Selanjutnya, kita masih di dalam pekerjaan, mungkin sampai jam 3, ada juga yang pulang jam 5. Mungkin kita merasa lapar. Nah, teman-teman bisa alternatifnya, bisa disiapkan dari rumah. Misalnya, contohnya, saya sering siapkan bubur kacang hijau. Pada saat saya mempersiapkan bubur kacang hijau, maka saya bisa mengkonsumsi itu di jam 3 atau jam 4 sore sebelum pulang kerja. Jadi, teman-teman tidak kelaparan pada saat masih di tempat kerja dan juga menunggu waktu pulang ke rumah. Nah, pada saat saya sampai di rumah, saya bisa mempersiapkan lagi makanan. Bisa melalui ikan, atau tongkol, tuna, atau kalau memang nggak ada, putih telur lagi. Kita bisa rebus telur. Jadi, satu hari itu kita mengkonsumsi protein, karbohidrat, dan serat dengan terukur. Bagaimana teman-teman semua? Apa mau mencoba dengan apa yang saya sampaikan hari ini? Saya percaya pada saat kita mulai memperhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita lihat dari keseharian kita, maka berat badan yang ideal itu bukan tidak mungkin, tetapi pasti terjadi. Pasti teman-teman semua akan mendapatkan berat badan yang ideal. Dan bonusnya adalah tubuh kita semakin sehat dan semakin fit. Dan tentunya baju-baju yang mungkin sudah tidak muat lagi, teman-teman bisa kembali gunakan, kembali pakai. Sehingga ada rasa senang, rasa puas pada saat kita mengalami penurunan berat badan. Dan tentunya apa yang diharapkan di awal tahun bulan 1 Januari 2020 bisa terlaksana mulai saat ini. Oke teman-teman semua, jangan patah semangat, tetap olahraga. Karena pada saat kita olahraga, kita membakar kalori. Sementara kalau kita tidak olahraga, maka kalori yang masuk di dalam tubuh akan menumpuk. Akumulasi kelebihan kalori hari ini, minggu depan, bulan depan, maka akhirnya kita akan menjadi obesitas, kegemukan, dan tentunya kita akan susah menurunkannya. Jadi untuk itu, untuk bisa mendapatkan berat badan yang ideal, kita harus mulai memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Supaya kita tetap fit, sehat, dan tentunya teman-teman semua lebih energik. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.